boleh pergi ke timur dari Bali, dan dari Bali kita boleh ke timur melayani di sana. Di Bali beberapa hari bertemu dengan saudara Ibu Ruth, kita tinggal bersama-sama sambil nikmati tanpa pelayanan, hanya jalan-jalan. Ya, tapi Bali itu sekarang mulai padat, agak jalannya sempit, jadi macet-macet ya. Kalau orang yang nggak tahu bahwa macet di sana. Nah, kalau di timur tiba dengan pelayanan, ada beberapa kali di gereja, beberapa kali seminar, dan juga di beberapa rumah keluarga kita bawa firman Tuhan. Tentu saudara yang mengenal saya, apapun yang saya bawa selalu rindu menuntun orang kepada Tuhan Yesus, menemukan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka dan menuntun mereka kepada kebenaran. Dan ada baik banyak saudara di sana yang sampaikan ke kita dan juga kepada, khususnya berbicara langsung kepada Ibu Ruth, bahwa mereka mengalami banyak perubahan. Mereka bisa dituntun sekarang karena latar belakang banyak dari mereka yang sudah dulunya dari gereja Katolik tapi kurang begitu mengerti firman Tuhan. Sekarang mereka lebih mengerti firman Tuhan. Ada beberapa saudara yang kita sedih, sakit, ada beberapa yang khususnya adik saya memang dalam keadaan parah sekarang. Saya nggak bisa lama di sana, memang dia sudah sakit Alzheimer. Tidak ingat saya pun, dia tidak ingat adik saya yang sakit. Dia tidak ingat, dia nggak kenal. Saya panggil juga dia tidak kenal. Dan juga ini sakit macam-macam di tubuhnya. Jadi tiap hari di tempat tidur harus ada Ci Yumi, khususnya Ci Dina, adik saya, cici saya yang menjaga, dan ada seorang pembantu yang menjaga. Kasihan dia menderita. Saya hanya berdoa sebelum berpisah. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau dia sudah Engkau ingin panggil, kami keluarga juga sudah ingin menyerahkan dia di tangan Tuhan. Kasihan dari lahir dia mengalami sakit. Dia itu punya ini namanya lahir dalam itu Down syndrome. Saudara tahu nggak orang yang Down syndrome yang mukanya sama itu dari kecil? Jadi kasihan dia di situ. Dia nggak pernah, tidak boleh dibilang dia punya sukacita karena ada saudara yang menolong dia, tapi saya percaya dia ingin hidup yang lebih baik, tapi tidak dia capai sama sekali. Tapi serahkan di tangan Tuhan, karena tubuh mungkin tubuh dan jiwa tidak bagus, maksudnya lahir tidak bagus, tapi saya percaya rohnya bisa diselamatkan. Saya percaya, saya katakan kepada dia bahwa ya, Koko tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa. Jaga pun saya nggak sanggup, jadi hanya bisa berdoa. Kiranya satu waktu kita akan bertemu di sorga. Dia tentu dalam keadaan yang sehat, keadaan baik, karena firman Tuhan katakan, ya, tubuh surgawi akan diberikan kepada orang percaya. Dia orang percaya meskipun di dalam segala ininya. Saya juga bertemu dengan banyak orang-orang yang dari gereja kelas eklesia dari tahun 90-an. Banyak bertemu, anak-anak muda, beberapa jadi pendeta. Kita bertemu dan mereka sangat senang. Ya, ada satu yang terakhir dari Marubra. Dia rindu, Om Sam sering ke sana untuk mengumpulkan orang-orang. Karena banyak yang mereka ke gereja, tapi waktu saya tiba di sana mereka langsung komplain. Katanya begini, Om Sam, di sini sulit dapat gereja yang hatinya murni. Kebanyakan itu para pemimpin itu punya ini sendiri, punya kontrol daerah, kontrol sendiri, dan mereka sangat kayak vulgar kepada satu sama yang lain gitu. Kalau jemaat pindah atau apa tuh bisa bermasalah gitu, dan sering di media suka saling menyerang gitu di sana gitu ya.
Saya hanya berdoa, yang penting kamu tenang, kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena yang menyelamatkan bukan siapapun kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mesti perlu ikut. Dan mereka bilang, Om Sam sama Tante Ruth sering datang. Saya bilang, saya tinggalkan di sini, siapa yang mesti gantikan saya di sini dulu? Kalau sudah ada yang gantikan, baru saya ke Jakarta dan ke Timor. Tapi itu semua di tangan Tuhan. Ya Tuhan yang menghendaki. Puji syukur. Hari ini tentu saya rindu membagikan apa yang saya lihat di sana, bahwa manusia ya kalau secara natural, kalau tidak menemukan Tuhan Yesus sumber kehidupan, akan mencari segala macam apa saja untuk menyenangkan hati atau memuaskan hati. Karena saya dengar cerita dari salah satu pendeta muda, dia membaptis seorang anak, tapi papanya itu hanya nonton, ngaku Kristen, nonton, tapi duduk minum anggur yang seharga 10.000 US dollar satu botol. Anggur merah nih. Iya. 10.000 dolar, dan ada banyak botolnya di situ. Katanya dia orang kaya, jadi minum. Bayangkan, berarti satu gelas kecil gini bisa 2.000 US dollar, hitung aja saudara. Benar kan? 2.000 US dollar satu gelas kecil. Iya. Ada apa lagi? Banyak dari Atom Buah kenal sama Chin Siong. Oh iya. Oh iya, orang Atom Buah banyak kenal Ronald Cham. Berikan tepuk tangan. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, banyak orang Atom Buah. Nanti ke sana lagi ya. Ya. Dulu nakal. Katanya dulu nakal. Tapi sekarang sudah jadi orang Tuhan Yesus. Amin. Saya ketemu dua kokoh saya. Saya ketemu dua kokoh saya di Atom Buah. Ya, Ibu Ruth pasti ketemu dua saudara. Ya, dua saudaranya di kota Atom Buah. Yaitu satunya kokohnya Cifrida, ya. Terus terang dia nggak kenal kita. Dia nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Padahal dulu kita dekat sekali. Ya, sudah umur 84, jadi sudah Alzheimer's. Ya. Tapi masih tetap cakep. Ya, masih bersih gitu dia. Tapi saya ngajak dia berdoa, dia mau ikut. Oh iya? Ya, mau. Iya, saya kan kecapean, terus saya tidur, dia tunggu, dia udah lama-lama dia mulai mau kenal, ditekuk tangan suruh saya bangun. Ada lucu gitu. Waktu itu Ibu Ruth ngomong duduk di ini ya, di lounge sambil duduk. Ibu Ruthnya ketiduran, dia kupikir nggak bangun-bangun ini. Dia pukul begini-begini bangunin. Lucu-lucu. Ya, orang tua yang sudah Alzheimer memang lucu sekali. Nah, saudara-saudara, saya juga dengar ada orang untuk entertainment itu mereka ikutin seperti penyanyi-penyanyi terkenal, band-band terkenal, terbang dari Atom Buah sampai ke Jakarta, sampai ke Singapura, Malaysia, biaya begitu mahal untuk ikutin penyanyi-penyanyi yang kelas dunia itu, saudara-saudara. Mereka haus cari entertainment. Ada juga yang hidup ini bangun dari tidur sampai tidur lagi hanya memikirkan kerja, cari uang, ya. Ada yang demikian. Ada juga yang ya cari kayak untuk orang lain. Waktu kita ketemu langsung foto terus, langsung sebentar lagi sudah ada di Facebook. Iya gitu ada ya. Kayaknya ingin jadi iya untuk terkenal atau pernyataan. Kalau tahu kita dikirim, Om Sam ada di sini ya. Karena kalau masak ada foto kita, tahu-tahu aja ada orang bilang, Om Sam ada di sini. Kok nggak kasih tahu? Kita mau sembunyi supaya nggak bisa bilang orang sudah akhirnya ketahuan. House dancing. Oh iya, di sana di Timur lagi tiap kali acara selalu dengan minum itu apa anggur yang namanya Johnny Walker itu, mabuk, iya, minum, habis itu dance.
Memang saya menemukan bahwa dan banyak yang mengaku Kristen, mengaku bahwa mereka sudah orang percaya, tapi tidak memiliki ini. Oleh karena itu di Alkitab itu Tuhan sudah katakan kepada seorang wanita yang bertemunya di sumur. Dia tahu wanita ini, ya dia sudah kawin 5 kali, dengan sekarang yang dia nikah pun belum, bukan dia nikah, living together pun bukan suami dia. Ya, bukan suami orang lain mungkin yang ada ini. Ya, karena kekosongan jiwa itu orang akhirnya mencari segala macam untuk mengisi kekosongan hidup ini. Dia akhirnya Tuhan Yesus katakan bahwa kita baca di Yohanes 4, ya, Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, tentu di sini Tuhan Yesus memakai air yang sedang dicari oleh wanita itu, yang sedang diambil dia. Ya, karena itu kebutuhan. Memang kebutuhan air itu untuk jasmani, tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini bukan hanya sebatas itu, tapi kebutuhan jiwani kita, kebutuhan rohani kita. Dan Tuhan Yesus katakan air yang kita minum itu akan memberikan kita kehidupan selama-lamanya dan tidak akan haus lagi. Dan itu bukan datang dari luar. Roh Kudus akan diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, dan kita akan tidak haus lagi. Dan kalau kita sudah menemukan benar-benar dalam hidup kita, itu tidak membuat kita mencari yang luar lagi, karena di dalam kita itu sudah cukup. Saudara aminkan itu? Oleh karena itu ini yang harus kita alami dalam hidup kita, supaya kita bukan mencari sumber-sumber lain untuk menenangkan hati kita, ataukah membuat kita rasa ada ketenangan dan terisi dalam hidup ini. Tetapi Roh Kudus itu yang akan menjadi sumber kehidupan di dalam hidup kita. Dan saya temukan benar apa saja yang saya alami saat saya, katakanlah begini, di pesawat, ya, saya tahu-tahu mungkin karena siangnya kurang makan atau terlambat makan, jadi perut itu agak mengembung. Perut mengembung, napas itu kan nggak enak ya kan, duduk di pesawat sesak gitu kan. Nah, ya mungkin ada kedinginan lagi. Jadi rasanya itu kayak, aduh, ini gimana? Kita lupa baru obat atau obat kayak Gaviscon itu ada bawa, tapi di koper kan sudah bawa. Nah di situ saya hanya bilang, ya tentu saya dilayani oleh istri yang mengasihi saya, cari minyak angin, cari apa gitu. Tapi saya tetap tenang. Saya bilang begini, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber penyembuhanku. Saya damai di dalam Engkau. Ya saudara-saudara, itulah yang akan membuat kita tenang. Nah sekarang nih yang terakhir ini, saya juga ingin supaya jangan saya dan kita sini mencari sumber itu dalam bentuk agama, ya. Karena saya lihat apa yang sedang terjadi di muka bumi. Kalau saudara lihat di RRT, orang ada yang nggak percaya banyak orang karena latar belakang, tapi yang mau mencari, mereka pergi ke kuil atau kemana-mana atau ke kuburan untuk mau berdoa. Mereka tuh pada dasarnya banyak yang haus untuk mencari Tuhan. Di India apalagi pada musim hari raya mereka itu adalah hari raya
dalam bentuk keagamaan yang terbesar di dunia. Semua pada masuk sungai Gangga dan mandi, ya, ingin mencari halal. Dan saudara perhatikan, apakah di Bali, di India, semua di mana-mana ada kuil. Karena manusia memang pada dasarnya itu makhluk yang ciptaan Tuhan yang ada roh. Bedanya kita dengan manusia, dengan binatang, yaitu binatang habis mati, habis, ya. Tapi kita manusia itu punya roh. Roh itulah yang membuat kita lapar dan haus akan siapa Tuhan, apa arti sesudah kematian. Itu semua akan membuat kita mencari. Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus dalam Yohanes 7 pun berkata begini. Yohanes 7, dikatakan pada barang siapa, ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air-air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu sebenarnya harus dialami oleh kita. Roh Kudus adalah Roh Kristus itu sendiri, harus dialami dalam hidup kita. Sehingga kita itu mata itu tidak mencari yang lain, tapi di dalam hidup kita itu ada Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan ke gereja atau ke tempat-tempat itu untuk mencari hal-hal hanya agamawi, tapi alami Tuhan Yesus Kristus, alami karya penebusannya, alami apa yang Ia katakan dalam hidup. Siapa Dia itu harus penting, dan Dia sudah pulang, tetapi Dia memberikan Roh-Nya Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak pernah sendiri dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang percaya, meskipun sebagai orang yang berumur bisa sendirian. Tadi pagi ada berita bahwa di Jepang itu banyak orang yang lonely, mati tanpa ada orang tahu di apartemen mereka atau di rumah mereka. Apalagi di kota-kota kecil, kalau mereka tidak berteman dengan tetangga, orang tua, lonely, anak sudah pergi luar kota atau luar negeri, mereka itu lonely. Pada waktu itu mereka meninggal, ada yang berminggu-minggu tidak ada orang tahu. Waktu datang sudah ini, ya. Oleh karena itu hidup ini kita jangan sampai punya hidup itu rasa takut. Harus kita setia untuk terus alami Kristus itu dalam hidup kita. Nah, hari ini saya rindu sekali membagi ada 4, ya, bahwa Tuhan itu adalah sumber segala-galanya, dan kita bisa alami di dalam hidup kita. Kita amin. Ini kita bisa bawa pulang 4 ini, ya. Tuhan itu adalah sumber ketekunan, atau di dalam ini kita baca Roma 15 ayat 5. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Di sini berbicara Tuhan itu sumber kehidupan. Sumber yang pertama adalah sumber ketekunan di sini, atau bahasa lain juga disebut Ia adalah sumber kesabaran. Dia adalah sumber penghiburan. Saudara-saudara, lihat yang pertama, Dia adalah sumber kesabaran. Kita semua manusia tidak sabar. Satu hal yang sulit untuk dipelajari dan diikuti dalam hidup ini adalah sabar. Ya, saudara-saudara, sabar. Apalagi zaman sekarang semuanya mau instan,
instan. Kita kalau itu HP, kalau masih ada lingkaran begini, udah ganti lain gitu, cepat. Benar nggak? Nggak mau nunggu. Apa saja ini, doa pun nggak mau sabar. Sekarang Tuhan, now. Itu jiwa manusia saat ini. Kalau saudara perhatikan anak-anak, tidak bisa, mereka ada studi, dulu anak-anak itu bisa seharian bisa tenang, bisa main sendiri gitu. Sekarang 2 menit langsung mereka cari sesuatu untuk main. Itulah sifat sekarang ini. Sekarang ini dunia sudah makin membuat kita tidak sabar. Tetapi biarlah kita pribadi yang tahan menderita apapun, tahan dan bertekun dalam keadaan apapun, kita tetap bertekun dalam hidup ini. Kalau doa kita tidak terjawab, biarlah kita tetap sabar menanti jawaban dari Tuhan. Tuhan itu sumber sabar. Kalau Tuhan nggak sabar, kita manusia ini semua sudah habis angus dibuang. Benar. Kalau kita ini, kalau mau lihat sifat kita, sifat manusia, kalau bukan Tuhan itu yang panjang sabar, dikatakan long suffering, kita semua sudah ditolak. Tetapi Ia menunggu sampai saat ini. Dan di firman Tuhan katakan bahwa di 2 Petrus 3 ayat 9, jangan orang bilang, oh Tuhan itu kok tidak datang-datang, ya, sampai ada yang menghina. Kok Tuhan 2000 tahun yang lalu bilang mau datang, tapi kok nggak datang-datang. Ya, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan itu panjang sabar. Dia menghendaki semua untuk apa? Selamat. Ya, dan bertobat. Dia panjang sabar supaya kita terus berubah di dalam hidup kita. Dia panjang sabar membuat kita yang sering tidak taat, dia tekun untuk menjaga kita. Kita aja kadang-kadang ada anak, kalau sudah ulang-ulang kita bilang, dia nggak mau dengar. Banyak kadang-kadang kita nggak sadar, kita bilang, biarinlah, jadi apa kamu gitu. Kita bisa begitu. Untuk saja Tuhan kita dalam keadaan apapun, Dia tetap sabar. Oleh karena itu kita di sini, sumber kekuatan kita adalah Tuhan yang sabar itu. Dan biarlah kita menjadi orang yang sabar, tekun menghadapi hidup ini dalam keadaan apapun. Amin. Tidak mudah memang sabar itu. Itu disebut virtue di dalam Petrus, itu salah satu yang sulit. Virtue artinya perbuatan baik yang sulit, yaitu kesabaran itu dalam hidup kita. Nah, kedua, dia adalah sumber penghiburan. Tadi dikatakan di sini ayat 5 itu katakan dia adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Saudara, hari Jumat pagi sebelum saya berangkat, ada seorang ibu yang dulu pernah melayani di tempat kita di sini, Ibu Helena. Saudara mungkin kenal yang namanya Wandi dan Vera. Ya, orang ibu pendetanya tuh meninggal, mamanya Wandi. Masih ingat Freddy yang gemuk, yang main piano di gereja kita? Ya, iya, pernah khotbah di sini 2 kali. Ibu itu meninggal, tapi dia sudah cukup umur, hampir 77 tahun. Jadi puji Tuhan, ya, sakit. Dan saya hari Jumat ingin pergi dulu ke rumah duka, tapi karena waktunya di sana Jakarta dari satu tempat itu agak lama, ya, bisa macet di jalan. Apalagi bilang ada demonstrasi di DPR, jadi bisa membuat jalan ramai. Jumat lagi orang pada pergi untuk masjid, jadi wah macet. Jadi kepengen pergi, tapi waktu sudah dekat situ, waktunya balik lagi nggak nututin. Jadi saya kirim dalam tulisan saya bilang, Tuhanlah penghibur. Karena di muka bumi ini seperti Pak Edi yang sedih istrinya meninggal, Ibu Wati, siapa yang bisa hibur? Orang ngomong
Ya jangan susah ya. Kadang-kadang masuk sini keluar sini. Tapi kalau Roh Kudus itu yang jamah hati kita, itu langsung ada kekuatan dari surga. Oleh karena itu kita tidak usah mengandalkan siapapun di muka bumi ini. Selalu datang kepada Roh Kudus. Ingat loh, Roh Kudus salah satu paling utama. Dia adalah kudus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia adalah benar, dan dia adalah penghibur, Roh penghibur. Ya, dia adalah Roh yang memimpin dan menghibur. Di muka bumi ini kita semua pernah lalui hal-hal yang sedih dalam hidup kita. Orang-orang yang kita kasihi meninggal, atau apa yang kita alami mungkin pernah membuat kita sedih. Tapi biarlah kita hari ini, setiap kita hanya pegang bahwa hanya yang bisa menuntun kita, menghibur kita, hanya Roh Kudus. Memang di dalam hidup ini setiap orang punya tantangan. Saya tidak tahu sedalam-dalamnya apa yang saudara alami. Begitupun dengan saya. Ya, seperti saya sedang duduk, saya mikirkan tentang adik saya sedih. Saya sedih, namanya kenapa dia harus mengalami seperti ini. Dan saat ini ada dua sister yang saya lihat mereka menangis. Mereka bilang berat Sam untuk layani dia karena dia cacat. Dia sakit, kita bawa ke dokter, infus dia tarik itu infus. Mau pasang apa dia nggak mau, dia berteriak seperti sedih banget orang kata. Jadi terus terang kita punya hati lihat dia sampai nggak bisa lihat, nggak berani lihat. Mungkin saudara pernah lalui di mana orang tua saudara yang saudara kasih harus menderita di tempat tidur. Ya, kalau dia sehat atau bukan dia sehat maksudnya waras dia punya ini, kita masih lebih gampang sakit, ya kita kuatkan. Ini dia teriak terus, menderita kita, keluarga kita. Tapi hanya satu, penghiburan hanya datang dari Tuhan. Kekuatan ada dari Tuhan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saya hanya kadang-kadang sedih juga. Pokoknya ya saya beda dengan dia sekitar 4 tahun. Dari lahir saya selalu punya prestasi mulai dari sekolah, apa semua otak pintar, masuk dari kecil, ya semua buktinya sampai sekarang ya masih oke kan? Benar kan? Ya kan? Dari kecil apa aja olahraga, ilmu bumi, sejarah, agama, terus aja hidup ini kayaknya tuh semua tuh kayak orang bilang sel-sel mama tuh semua udah dikasih ke saya semua, sedangkan dia yang sisa-sisa. Kasihan, ya. Kita lihat ini sedih. Tetapi saya hanya bilang penghiburan hanya datang dari Tuhan. Saya tahu banyak orang mengasihi saya dengan kata-kata yang bagus, tapi saya tahu kita semua tidak sanggup untuk memilihkan hati yang sedih. Oleh karena itu saudara-saudara, ada apa saja datang serahkan kepada Tuhan. Tidak usah pegang itu kesedihan. Tidak usah pegang apa yang saudara derita. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Engkau pikul juga atau angkat beban saya ini. Dan kita tahu Matius 11 ayat 28 yang katakan apa? Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hiduplah. Firman Tuhan itu benar-benar hidup. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita tuh punya kuasa. Jarang kita tuh kadang-kadang hanya mengandalkan dia. Oleh karena itu Tuhan itu sumbernya. Bapa itu berarti sumber. Ingat loh, hidup di muka bumi ini sumbernya hanya satu. Dari dulu yang tidak ada menjadi ada, itu sumbernya dari Dia yang menciptakan. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa apapun yang sedang kita lakukan,
sumbernya Dia. Sel kita ini yang dikatakan bertriliun-triliun jumlahnya dalam satu pribadi, sel itu ya, itu Dialah yang menjadikan sumber. Dan luar biasa, setiap kita itu berbeda, meskipun namanya manusia, tapi berbeda setiap kita itu. Dengan segala macam ciptaan, kemampuan, talenta, segala macam, itu adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita mulai belajar sekarang, bukan lagi mencari penghiburan dari sana sini, tetapi penghiburan kita adalah Tuhan. Orang bayar mahal, datang konser, ada siapa di sini, datang. Tapi saudara tahu, para penyanyi yang berumur itu pun sekarang satu persatu mulai pulang, benar nggak? Celine Dion yang saudara tahu suaranya begitu merdu, luar biasa, kita appreciate Tuhan berikan orang punya suara sebegitu bagus. Tapi sekarang dalam keadaan sakit itu. Berapa banyak? Oleh karena itu semua manusia tidak bisa kita andalkan. Andalkan hanya terbatas. Tapi Tuhan sumber kehidupan kita. Ayo kita angkat tangan bilang, Tuhan sumber kehidupan itu, sumber segalaku. Dalam keadaan apapun aku cari Dia. Aku berseru nama Dia. Aku panggil nama Dia, aku andalkan Dia. Jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan orang. Panggil, doa, bilang Tuhan, saya lemah. Tuhan itu jawab. Jangan bilang, aduh Tuhan nggak jawab. Kalau dimulai dengan keraguan begini sulit, karena yang menghalangi kuasa Tuhan, menghalangi berkat Tuhan, itu ketidakpercayaan kita. Coba kita berserah sepenuh hati. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku rindu Engkau memberikan aku kebutuhanku. Ingat, Tuhan itu selalu memenuhi kebutuhan kita, bukan apa yang kita mau. Amin. Ya kan? Kalau anak-anak, coba bayangkan, kalau apa yang dia mau kita penuhi semua, kacau kan? Dia mau makan es krim pagi, es krim siang, es krim malam, bukan namanya anak-anak, bukan? Ya, nah kita ini, Dia berjanji bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita dan keperluan kita, bukan apa yang kita inginkan. Memang terus terang di sana di Jakarta agak di-spoil sedikit. Semua yang jemput kita itu pakai mobil Alphard. Anak gereja yang dulu kayak di sini tidak punya uang apa-apa, sekarang pakai mobil Alphard. Yang pendeta mobil Alphard, teman mobil Alphard, semuanya mobil Alphard. Nah, ini bisa membuat kita jadi bingung ini. Di sini nggak ada lagi ya, puji Tuhan, masih ini ya, saudara-saudara. Tapi nggak apa-apa. Mereka punya kelebihan dan lain, ada kekurangan di dalam hal yang lain. Oleh karena itu kita cuma hanya kasih tahu ada satu yang punya mobilnya 110 mobil, saudara. Jadi dia ada beli 3 rumah di belakang rumahnya, 3 itu semua penuh dengan mobil, dan bukan mobil yang biasa, ya. Yang satu baru saya lihat, ini mobil bagus sekali, dia sudah punya, saudara, ya. Aduh, mobil mahal-mahal, ya. Tapi belum tentu punya damai sejahtera itu. Kalau kita sendiri pun tanpa punya apa-apa, yang penting Tuhan ada dalam hidup kita, damai sejahtera. Nah, sekarang ketiga adalah sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13. Ini surat Rasul Paulus ini menguatkan jemaat yang ada di kota Rom. Tadi ayat 15, 13 katakan apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ingat loh, dunia ini selalu katakan Tuhan itu tidak ada sekarang ini.
kita sedang menuju kepada antikris yang besar-besaran. Kalau saudara lihat apa yang terjadi di Prancis, itu adalah, dan waktu presidennya ditanya kenapa kok bikin show kayak gitu, dia bilang ini adalah kami, Huya Prancis, makin anti Tuhan, dan ini akan terus bertumbuh. Dan Tuhan Yesus sudah katakan bahwa ini semua akan terjadi. Kalau saudara baca di 2 Timotius 3 ayat 1, katakan bahwa hari-hari terakhir ini yang akan terjadi. Ada agama tapi semuanya tidak hidup di dalam kuasa pengajaran itu. Semuanya akan rusak. Dan ini sedang menuju ke situ. Tapi Tuhan akan memelihara orang-orang yang benar. Dan saudara pikir, oh kalau begitu Kristen kalah ya? Tenang saudara. Pada waktu zaman Nuh itu sudah diperkirakan beberapa juta orang pada waktu itu. Tapi semuanya hanya Tuhan pilih 8, dia pilih 8. Ingat loh, Tuhan itu bukan cari majority. Karena satu saja dia sudah bisa mengalahkan semuanya, bukan? Oleh karena itu, kita ini yang harus menjaga iman kita sampai akhir. Apakah kita ada di pihak Tuhan atau ke pihak dunia yang melawan dia? Dan pihak dunia akan dengan segala macam cara, segala macam agama, segala macam pemerintahan, penguasa ini melawan Tuhan. Kuasa-kuasa jahat akan melawan Tuhan. Tetapi kita adalah, biarlah dalam bilangan yang termasuk dalam pihak Tuhan, kita ada di dalam itu. Jadi ini kita harus jaga. Saya juga dari dulu bukan mau mencari bahwa mengubah seluruh dunia, tidak. Kita tidak mampu. Karena timing waktu itu adalah di tangan Tuhan. Tetapi seberapa yang Tuhan percayakan, termasuk hidupku dan keluargaku, kita akan ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Yosua pada waktu itu sudah mulai banyak orang sudah mulai masuk di tanah Kanaan. Mulai banyak yang melupakan Tuhan. Karena hidup senang, biasanya orang melupakan Tuhan. Tapi dia katakan kepada orang Israel dan para penetua, kamu pilih apa yang kamu pilih, tapi aku memilih untuk melayani Tuhan dan seisi rumahku melayani Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita yang sudah mulai baik dengan Tuhan sampai garis akhir, jangan sampai kita lemah, tapi kita makin dekat kepada Tuhan. Dunia ini nggak punya pengharapan. Saya kasih tahu. Pengharapan apa yang mereka miliki saat ibu mereka, ayah mereka, kekasih mereka tertidur di tempat tidur? Kalau mereka punya pengharapan sama seperti bahwa manusia ini hanya seekor binatang, tentu habis itu tidak ada lagi, bukan? Apalagi yang diharapkan? Tidak ada kan? Karena tidak memiliki pengharapan ini, banyak orang yang mencari kemana-mana dan tidak menemukannya. Akhirnya ada pelarian. Kalau saudara perhatikan orang-orang yang isap ganja, narkoba, dan ingat loh, Australia ini makin meningkat dengan ini semua. Dipikir bahwa di pelabuhan polisi nangkap itu narkoba yang masuk dari South America, dari Colombia atau dari Golden Triangle yang dari Burma atau apa itu, ini sudah ini. Mereka punya 1001 macam cara, polisi tidak melacak semuanya. Saat mereka menangkap yang 200 kilogram, itu ada 20 ton yang masuk lewat dari segala macam. Jadi saudara, tidak bisa. Dan Australia adalah salah satu per kapita di muka bumi yang terbesar, uang harga per ininya itu termahal. Di luar 1 gram itu masih $50. Di sini bisa harga $500 1 gram itu. Ya, dan sekali minum ini $500, bayangkan. Gila, memang muka bumi. Kalau orang yang sudah terikat dengan situ, apa saja mereka lakukan untuk mendapatkannya.
karena kekosongan jiwa manusia lagi. Australia juga termasuk selain Jerman adalah orang peminum yang terbesar di muka bumi. Dan Australia juga adalah salah satu yang pemain judi terbesar, apalagi yang main jackpot itu ada di mana-mana. Itu terbesar di dunia yang menginikan. Banyak orang pensiunan tuh uangnya tuh habis. Kadang-kadang tidak beli makan atau apa. Orang yang kebanyakan disebut homeless itu bukannya pemerintah nggak kasih, tapi uangnya habis di mana? Karena kekosongan, orang lari kemana-mana cari. Kenapa? Tidak punya pengharapan. Kenapa mereka tidak mau datang Tuhan? Karena sudah didoktrinasi bahwa Tuhan itu tidak ada dan Tuhan itu macam-macam mereka punya ini. Salah pendapat mereka tentang Tuhan membuat mereka kehilangan semuanya. Oleh karena itu, puji Tuhan kita punya pengharapan. Amin. Dan pengharapan kita kekal selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya masa transisi. Hidup ini hanya sementara. Rumah abadi kita ada di sana. Di dunia ini mungkin kita tidak miliki apa yang kita rindukan, tetapi di firman Tuhan katakan bahwa di sana kekal selama-lamanya. Ini yang harus kita jaga. Ini perbedaan antara orang yang punya pengharapan dengan tidak punya pengharapan. Kalau tidak punya pengharapan, rasanya ketakutan siapa yang menjemput mereka. Ya, tapi kalau kita, firman Tuhan katakan orang-orang benar akan dijemput oleh malaikat mereka terang. Jadi kalau sakit-sakit, kalau sudah mau dekat, ya jangan takut. Kalau malaikat terang yang datang, selalu bilang welcome. Tapi yang menakut-nakutkan, usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir adalah Tuhan itu sumber damai sejahtera. Ayat 33. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera kita butuh dalam hidup ini. Karena kalau orang yang memiliki damai sejahtera di tengah-tengah badai pun tetap ada ketenangan di dalam hidup ini. Bukan berarti hidup di dunia ini tidak ada tantangan. Ada. Ingat, kalau tanpa tantangan, kepercayaan kita itu tidak berotot, tidak punya fondasi kuat. Pohon itu kalau tidak ada yang menggoncangkan, dia tidak perlu harus berakar dalam. Oleh karena itu, damai sejahtera ini bisa membuat kita dalam keadaan apapun tenang menghadapi seluruhnya dalam hidup kita. Kalau damai sejahtera itu shalom artinya, bahasa Ibraninya shalom. Jadi kalau kita bilang shalom, itu biar damai sejahtera ada di dalam hidupmu, ya. Dan kalau orang yang memiliki shalom dalam hidup ini, ya, dia itu bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan kalau orang yang memiliki harmonis dengan Tuhan, dia akan memiliki harmonis dengan dirinya sendiri. Amin. Kita perlu harmonis dengan diri sendiri. Jadi kalau lihat muka kita tambah tua, tambah kurus atau apa, tenang saja. Kadang-kadang, aduh sudah tua, ini cara bentuknya gimana gitu. Ya, kita tenang dalam keadaan apapun, bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan. Kita hidup dalam damai. Dan kalau ada orang shalom di dalam hidupnya, ya, dia akan damai dengan sesama. Kalau orang suka cari hal dengan lain, saudara, itu karena dalamnya nggak ada damai, benar kan? Coba, saudara, kalau satu orang ada masalah sedikit langsung mau bertengkar, teriak-teriak seperti DPR di Indonesia sana. Ya, saya karena tinggal di hotel di Senayan, kan dekat
itu gedung DPR sana. Waktu datang naik lift sama-sama DPR ya. Iya, kamu kok tahu? Iya, model-model aja sudah bisa kelihatan. Pakai batik, itu gitu kan itu kan. Saya bilang iya, kamu kok tahu saya DPR? Saya bilang iya, bisa. Saya kelihatan. Guru setengah guru, tapi namanya ini ya, saudara-saudara. Dunia berusaha apa saja untuk membuat tenang dan damai. Tapi kalau kita tidak menemukan sumber itu, apapun masih bergoncang. Saya waktu di Timor, saya menemukan tanahnya kering sekali. Benar-benar seperti saudara pergi ke daerah mau pergi Snowy Mountain kering gitu. Ya, tapi ada. Kita pergi satu tempat yang ada air sumber hidup itu. Di sekitar situ penuh dengan hijau-hijauan. Ya, air itu bersih, jernih, hidup, bisa memberikan kehidupan. Ada apa? Oh, ya, saudara mungkin pernah tahu ada anak yang bernama Charles sama Novi yang menikah kurang lebih 11 tahun yang lalu. Mereka pulang. Waktu mereka bilang mau tinggal di perbatasan timur-timur, hatiku sedih gitu ya, sudah tinggal itu. Tapi sekarang doing well, punya toko, punya hidup, dan mereka tinggal di daerah yang ada sumber air itu di perbatasan dengan timur-timur. Dan mereka tempatnya namanya, yuk nggak usah bilang, orang nggak tahu lah. Namanya Aikesak namanya. Aikesak. Sumbernya itu luar biasa, saudara-saudara. Kita senang. Wah, dominya tambah gede sekarang. Wah, jatuh, oh begini jalannya udah kenapa makmur dia sekarang? Mereka datang gereja tempat kita itu harus 1,5 jam tapi nyampe di kota. Tiap minggu mereka masih datang, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kalau kita lihat anak-anak kita subur, sehat, saya tanya langsung, suami istri happy gak? Ya om, ya pasti bilang itu, masa gak ini? Kebanyakan kita senang lihat anak-anak kita boleh bertumbuh, sudah punya 2 anak, 3 sekarang. Ya, Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera dan air itu memberikan kita ketenangan. Oleh karena itu, jikalau kita laluin apa saja dalam hidup ini, hanya datang dan memegang sumber itu yang ada dalam hidup kita. Ya, sumber kehidupan kita, sumber hikmat kita banyak sekali. Segala-gala dia adalah sumber kita. Dan memang Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan mata kita lihat kepada yang lain. Kita mungkin bisa kecewa kalau lihat yang apa ada. Kalau kita lihat Tuhan dahulu, nantinya Tuhan akan bekerja dengan caranya memberikan kita sumber itu yang tidak putus-putusnya di dalam hidup kita. Pekerjaan kita, anak-anak kita, semuanya ada baik. Oleh karena itu, mari kita semua akan akhiri